Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita sebetulnya harus berinvestasi? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas pertanyaan ini dan cari tahu gimana caranya supaya uang kita yang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Oke, coba bayangin deh. Kamu punya uang 10 juta rupiah hari ini. Percaya atau enggak, 5 tahun lagi dari sekarang, nilai uang itu atau daya belinya kemungkinan besar bakal jauh berkurang. Kok bisa gitu ya? Jawabannya tuh sebenarnya ada di sekitar kita tiap hari. Ingat nggak, dulu naik angkot mungkin cuma 2.000 perak, sekarang udah 5.000. Dulu nonton film di bioskop, tiketnya 30 ribuan, sekarang rata-rata di atas 50 ribu kan? Nah, ini bukti nyata kalau nilai uang kita itu digerogoti sama waktu. Fenomena ini namanya inflasi. Harga-harga barang dan jasa terus naik, yang artinya nilai uang kita jadi makin menyusut. Terus biasanya di mana sih kita nyimpen uang kita buat ngelawan ini? Oke, ini dia 6 tempat paling umum buat naruh duit. Kita akan lihat satu persatu mana yang beneran bisa disebut investasi dan mana yang malah bikin uang kita nyusut. Pilihan pertama, yang paling klasik, celengan ayam. Katakanlah kita sisihkan 2 juta rupiah, kita masukin ke celengan. Uangnya sih aman dari godaan jajan, tapi pertanyaannya, apa ini pilihan yang pinter buat jangka panjang? 5 tahun kemudian, pas kita pecahin celengannya, isinya ya tetap sama persis, 2 juta rupiah. Nggak kurang, tapi juga nggak nambah sepeser pun. Imbal hasilnya 0%. Jadi, jelas ya, ini bukan investasi. Oke, kita lanjut ke opsi kedua. Tempat yang paling umum buat kita semua, rekening bank. Logikanya sih, ini pasti lebih baik daripada celengan dong ya. Tapi coba kita lihat angkanya. Nah, ini dia nih bagian yang sering bikin kaget. Dengan bunga tabungan yang super kecil, cuma sekitar 0, sekian persen setahun, ditambah biaya admin bulanan sekitar 10 ribu, uang 2 juta kamu itu bukannya nambah, malah jadi sekitar 1,45 juta dalam 5 tahun. Kok bisa? Ya karena biaya adminnya lebih besar dari bunga yang kamu dapat. Uangnya malah kemakan sama bank. Dan ini nunjukin banget perbedaan penting antara sekedar menyimpan uang yang ternyata bisa kehilangan nilainya dengan berinvestasi secara aktif yang tujuannya buat menumbuhkan uang itu. Jadi, apa sih investasi itu? Gampangnya gini, investasi itu artinya kita puasa jajan hari ini dengan harapan di masa depan hasil dari pengorbanan kita itu bakal jadi jauh lebih besar. Sekarang kita masuk ke bagian serunya. Mari kita jelajahi 4 opsi lainnya yang benar-benar merupakan jalur investasi yang bisa bikin uang Anda berkembang. Pertama, ada deposito. Ini beda ya sama tabungan biasa. Di sini, kamu seolah-olah mengunci uangmu di bank untuk periode waktu tertentu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Nah, sebagai imbalannya, bank ngasih bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Kalau kita taruh 2 juta rupiah di deposito, dengan asumsi bunga 4% setahun setelah dipotong pajak, dalam 5 tahun, uang kita bakal tumbuh jadi sekitar 2,34 juta rupiah. Nah, akhirnya uang kita beneran bertumbuh. Lanjut ada obligasi. Konsepnya mirip-mirip sama deposito, tapi kali ini kamu minjemin uang bukan ke bank, tapi ke pemerintah atau ke perusahaan besar. Imbalannya adalah bunga, yang biasa disebut kupon, dan umumnya lebih tinggi dari deposito. Dengan asumsi bunga 6% dan pajak yang lebih rendah, cuma 10%, uang 2 juta kita di obligasi bisa tumbuh jadi 2,6 juta rupiah dalam 5 tahun. Jelas, ini pertumbuhannya lebih baik dari deposito. Opsi ketiga, reksadana. Nah, ini cara yang asik banget buat pemula. Gampangnya, kita kayak patungan duit sama investor lain. Terus ada ahlinya, namanya manajer investasi, yang bakal ngelola dan muterin uang itu buat kita ke berbagai instrumen. Coba kita asumsikan reksadana ini ngasih imbal hasil rata-rata 10% setahun. Dan yang paling keren, keuntungan dari reksadana itu bukan objek pajak. Artinya, uang 2 juta kita tadi berpotensi jadi 3,2 juta rupiah dalam 5 tahun. Wah, lompatannya lumayan jauh ya. Dan yang terakhir, saham. Ini artinya kamu beneran beli sepotong kecil kepemilikan di sebuah perusahaan publik. Emang sih lebih rumit, tapi saham juga menawarkan potensi keuntungan yang paling tinggi di antara yang lain. Dengan asumsi pertumbuhan rata-rata 12% per tahun, uang 2 juta kamu yang diinvestasikan di saham berpotensi jadi 3,5 juta rupiah dalam 5 tahun. Ini dia potensi pertumbuhan paling tinggi dari keempat jalur investasi yang kita bahas.
Oke, kita udah bahas ke-6 opsinya. Sekarang saatnya kita adu semuanya. Mari kita lihat perbandingan langsung dari hasil akhirnya setelah 5 tahun. Dan grafik ini nunjukin semuanya. Lihat deh bedanya drastis banget. Nyimpen di celengan bikin uangmu diam di tempat. Nabung di bank malah bikin uangmu berkurang. Sementara itu 4 instrumen investasi nunjukin pertumbuhan nyata. Dengan saham jadi juaranya. Jadi intinya, memilih untuk nggak ngapa-ngapain alias tidak berinvestasi itu juga sebuah pilihan finansial. Dan seringkali itu pilihan yang merugikan. Tapi, ada satu perspektif yang menarik di sini. Walaupun deposito bikin uang kita tumbuh, beberapa ahli nggak menganggapnya investasi beneran. Kenapa? Karena bunganya itu seringkali cuma cukup buat ngimbangin laju inflasi. Jadi, secara nilai, uang kamu sebenarnya nggak benar-benar tumbuh, cuma terlindungi aja dari penyusutan. Pada akhirnya, inilah tujuan utama dari berinvestasi. Bukan cuma sekedar numpuk uang, tapi membangun sebuah sistem di mana uang yang kita punya bisa bekerja keras untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi buat kita, terutama untuk masa depan. Jadi, setelah lihat semua perbandingan ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Apakah kamu mau membiarkan uangmu terus menyusut nilainya? Atau kamu siap untuk mulai belajar dan membuat uangmu bekerja keras untuk masa depan finansialmu?